Sugeng dalu, sugeng punapa kemawon buat para subscriber Heru Nugroho Official. Di malam hari ini saya Heru Nugroho akan sedikit memberikan cerita. Nah, ini cerita tentang kenangan-kenangan saya dengan Mas Seno ketika saya masih duduk di bangku SMP sampai sekarang saya sudah mempunyai istri dan anak satu. Istri saya namanya Herdayani Puruhita dan anak saya Elisa Katalea Laras Nugroho. Di sesi podcast kali ini saya akan menceritakan beberapa kenangan saya dengan Mas Seno almarhum. Pada waktu Mas Seno masih muda, yang saya ingat itu perawaan Mas Seno ini. Perawaan Mas Seno dulu itu badannya nggak segemuk yang kemarin-kemarin. Beliau mah justru kurus dan ini nuwun sewu, potongan sama potongannya Mas Seno ini, potongan rambutnya ini bergaya ala ini gondrong deso. Gondrong deso itu gondrong yang dipelipis kanan dan kirinya itu agak tipis ya rambutnya. Dan dulu Mas Seno waktu masih muda itu masih di Mangkusuman, di Jalan Mangunsarkoro nomor 52 ini. Mas Seno ini dulu nggak pernah pulang. Kata mamak saya itu, si Mak Yakti itu nggak pernah pulang di rumah. Jadi beliau ini selalu pergi untuk mencari dan menonton wayang. Dan dalang favorit beliau, ya dianggap guru sampai sekarang ini, adalah Ki Mantep Sudarsono. Pada waktu itu saya ingat banget ketika Mas Seno itu bercerita tentang perjalanan beliau yang selalu nyusul pagelarannya dari wayang kulitnya Ki Mantep Sudarsono itu. Kalau di Pak Mantep mayang di di Jogja gitu, kerep banget nih Mas Seno numpak beat sampai ke lokasi dan nonton satu wayangan semalam suntuk. Dan sampai kemanapun Mas Seno ini selalu mengikuti kiprahnya dari Ki Mantep Sudarsono, Pak Mantep. Nah, dengan bergulirnya waktu, Mas Seno sewaktu masih muda, saya ingat waktu itu Mas Seno mayang. Selain mayang itu paling 1 bulan itu mendapat 4 job sampai 5 job dengan warga laras yang senior. Warga laras senior ini pengendangnya masih Mas Eko Purnomo. Mas Eko Purnomo ini adalah kakaknya dari pentembung warga laras sekarang, yaitu Mas Budi. Parapane Mas Budi Bodong kalau di warga laras. Waktu itu saya bercerita tentang warga laras. Waktu itu warga laras itu sangat istimewa dan luar biasa, karena di situ saya dapat ilmu banyak di teman-teman Mas Seno di warga laras ini. Sangat-sangat istimewa.
Istimewanya yaitu beliau, para nayogo-nayogonya ini tidak pernah memberikan sebuah pelajaran kepada saya atau kepada siapapun yang masih muda-muda gabung di Warga Laras. Itu tidak memberikan sebuah wes kowe kudu sinau iki, kowe kudu sinau gender, kowe kudu sinau alat-alat gamelan apapun, tapi dengan mengajak. Jadi saya contohkan kepada Mas Eko ini, mengajak saya, ayo Ru, nabuh Ru, opo saisamu opo lah. Terus saya berpikir, oh nek carane ngono Mas, berarti kan belajarnya dari pementasan wayang kulit. Dan pada saat itu Warga Laras kayak inovatif dan nggarap-nggarap lagu-lagu yang barat, lagu-lagu barat, lagu-lagu dangdut yang era zaman dulu itu, kayak seperti I Saw Standing There. Terus ada banyak sekali yang memori itu tidak pernah bisa hilang. Dan kalau dangdut, lagu-lagu dangdut ini kayak Mas Warso, terus Goyang Karawang, dan translate dari musik ke gamelan ini adalah kakak saya yang nomor 3, yaitu Mas Bimo Tetuko. Pada waktu itu Mas Bimo ini yang menggarap aransemen musiknya sama dikombin dengan karawitan. Pada saat itu Warga Laras menjadi bahan pembicaraan bagi masyarakat umum, dan tidak terkecuali dengan Mas Eno. Dari dulu memang Mas Eno ini sudah diperbincangkan oleh masyarakat umum, karena beliau Mas Eno ini masih mencari jati diri. Dulu Warga Laras karawitannya ini memakai unsur-unsur yang agak modern, digarap sedemikian rupa, pada akhirnya membuat sebuah pertunjukan yang sangat luar biasa. Dan Mas Eno dalam garap paklirannya ini juga menggarap budalan Kurowo atau budalan prajurit gitu, menggunakan trompet. Dan Mas Eno ini juga membuat wayang-wayang lucu-lucu itu seperti wayang budalan prajurit itu kan biasanya kalau di wayangan Purwo yang pakem itu kan hanya memakai rampokan gitu, wayang rampokan. Tetapi Mas Eno ini membuat sebuah inovatif, ini budalan yang menggunakan tank, seperti tank, ada helikopter, ada kapal, ada macam-macam di situ. Nah, ini membuat masyarakat Jogja khususnya itu sangat-sangat tertarik dengan kiprahnya dari Ki Dalang Sironugroho pada waktu itu. Saya masih ingat sekali ketika saya main ngehe itu makan di angkringan atau dimanapun tempat umum lainnya, itu mereka selalu memperbincangkan tentang Mas Eno, entah itu tentang garap karawitannya, entah itu tentang garap pakaliran dan garap dari karawitan. Pada saat itu juga tidak beda dengan yang sekarang, yang kemarin-kemarin sebelum Mas Eno meninggal, selalu dibanjiri dengan penonton-penonton yang sangat luar biasa. Penontonnya Mas Eno ini memang sangat sungguh-sungguh setia dengan pakliran beliau.
Pada saat itu ketika Mas Heno sudah memulai menanjak karirnya, setiap bulannya menanjak juga penanggap atau istilah lain ini kalau diperbincangkan di Wargularas dan Mas Heno ini, jobnya ini sungguh sangat-sangat akeh. Saya ingat Agustus, nggak tahu tahun berapa, mungkin itu full 1 bulan. Setiap kali Mas Heno dulu kalau ngeringgit atau mayang, itu pasti pada bulan Agustus akan banjir order, banjir wayangan. Dimanapun di kota-kota khususnya di Yogyakarta ini. Dan kenangan saya dengan Mas Heno ini, ketika saya itu melihat pakliran beliau, pakliran Mas Heno ini, saya senang. Mas Heno dengan lucunya, dengan ditambahi banyolan-banyolan yang mengadopsi dari bapak saya, Pak Ki Suparman, yang Togok Bilung, yang Punokawannya itu, ataupun Kurowo yang lucu-lucu. Dari 100 Kurowo itu lucu-lucu kalau sudah di tangan Mas Heno ini. Dan rasa saya sendiri itu mengatakan bahwa kalau melihat Mas Heno itu fresh, seger, akeh banyolane, lucu. Juga dari garap kelir, garap wayangnya itu runtut. Pasti runtut cerita. Nah, ini yang menjadi problem saya sendiri. Itu kalau saya melihat pakliran wayangnya Mas Heno, nuwun sewu, dengan dalang lain, itu sangat beda. Bedanya ketika saya melihat Mas Heno, saya akan betah semalaman. Pada waktu itu saya masih belum belajar nabuh di Wargularas. Saya masih mendengarkan di luar bersama kakak saya. Dan melihat dalang lain, nuwun sewu, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan bagi para pendengar. Melihat pakaian dalang lain itu seperti hambar. Saya paling cuma bisa bertahan nonton dalang lain ini 10 menit lah. Dan mungkin perasaan saya ini mungkin sama juga dengan para penggemar-penggemar Mas Heno yang sampai sekarang pun masih merasa kehilangan sosok beliau. Ini yang jadi PR saya. Kenapa saya bisa begitu? Ada apa dengan paklirannya Mas Heno? Ada apa dengan paklirannya dari dalang-dalang lain? Jujur saya suka dengan gagrag apapun. Gagrag wayang, gagrag Kayokjan, gagrag Solo, Surakarta, gagrag Banyumas, gagrag Sundo, atau gagrag apapun, saya sangat menyukai. Nah, ini saya bercerita sedikit tentang kenangan saya dengan Mas Heno seperti ini.
Mungkin perasaan saya ini juga sama dengan para pendengar ya, yang juga merasa sangat kehilangan dengan sosok beliau. Kembali ke masa muda Mas Seno dulu. Mas Seno juga untuk apa ya, spiritual dari Mas Seno ini sangat-sangat luar biasa, karena beliau gelem prihatin, dan mungkin sudah ngoyot itu dalam arti sudah tertanam di pikirannya Mas Seno, dan pikirannya hatinya juga itu sudah tertanam kata-kata bapak, kata-kata simbah-simbah dan dulu. Jadi dalang itu memang harus prihatinnya tinggi, tidak hanya sekedar langsung jadi dalang. Karena jadi dalang itu menurut saya juga sebuah proses yang sangat panjang sekali. Saya menggambarkan bahwa sosok beliau Mas Seno ini sangat-sangat tinggi prihatinnya. Yang saya tahu Mas Seno ini kan untuk daharani, istilahnya setiap hari beliau makan itu tidak makan nasi selama 15 tahun. Dan saya masih ingat sekali Mas Seno juga pernah berkata bahwa saya pernah bertanya, "Ngopo to Mas kok dadak orang mangan sego sampai bertahun-tahun ya?" Mas Seno dengan tugasnya menjawab, "Yo, aku laku prihatin ben aku iso nyenengke keluargaku, ben aku iso nyenengke keluarga besar warga laras, dan aku iso nyenengke semua para penggemar-penggemar pada saat itu." Dan saya juga pernah, waktu saya kos di dekat sekolah saya itu di SMKI, Sekolah Menengah Kesenian Indonesia yang dulu SMKI, saya kos di sana dan Mas Seno sering main di sana. Lah, pada suatu malam Mas Seno ini ngajak saya, hampir jam 12 malam itu ngajak saya. Waktu saya belum tidur masih mendengarkan kaset wayangannya Bapak Ki Suparman. Saya didodok pintunya. Piye Mas? Melo aku. Nanti Mas, harus melo aku, tak ajari prihatin. Nah, terus saya sama Seno naik mobil dengan beberapa rombongan teman-teman beliau. Itu sampai di sebuah sungai seperti kayak tempuran gitu loh. Ya, saya tanya, saya masih muda, saya masih enggak dong, opo to gue enggak ngeh. Ngopo ya Mas? Yo nek kepengin aku prihatin, kowe gelem istilah iki noto atimu, noto pikiranmu ben semeleh, ben kepenak kuwi yo ajar ngene iki. Oh iya Mas, dengan tanpa sehelai benang pun Masnya telanjang, saya itu masuk, saya nyemplung tempuran itu, dan
Saya tanya, loh mas ki opo ono anu nih dungane atau apa gitu. Ora usah, terserah kowe lek arep ndonga piye, njalukmu opo. Sing penting ditoto atine, kabeh-kabeh ditoto lahir batinmu. Oh iya mas. Akhirnya saya ikut juga dengan Mas Eno yang ngajak saya bangane turu sore katanya. Itu di situ saya merasa bahwa hening, sepi. Perasaan itu sangat luar biasa. Dengan mengalirnya air yang dingin, kadang itu terasa hangat, membuat ini ya kayak sungai Tempuran itu, wah ini istimewa banget kok iso dadi hangat banyu nih, kok iso dadi adem meneh, hangat meneh. Dan ini saya menceritakan tentang laku spiritual dari Mas Eno Nugroho. Saya ingat betul waktu itu dengan beberapa teman-teman beliau yang lucu-lucu ini, saya lucu-lucu walaupun tetap laku prihatin atau opo gitu, mesti orangnya itu sewu teman-temannya Mas Eno ini sungguh-sungguh sangat lucu dan nyambat dulur, kabeh sedulur. Dan sosok Mas Eno ini tidak membeda-bedakan entah kowe ki sopo, kowe sopo, itu tidak pernah. Selalu merangkul bareng, ayo nek kowe arep nganu cerak karo aku, arep ngumpul karo aku, arep ngobrol-ngobrol karo aku, dan seneng-seneng wae, gak usah mikir-mikir ado-ado. Itu tadi saya sedikit cerita tentang Mas Eno dengan saya, tentang laku spiritualnya, sampai saya bisa merasakan bener istilahnya kalau istilahnya ada seseorang yang berkata bahwa ya kowe ibarate sumur, kowe duwe sumur, nek sumurmu ki jeru, sumurmu ki airnya itu dalam, pasti kamu akan merasa kesulitan. Tetapi kalau sumurmu itu cetek itu hampir mendekati cetek itu dangkal, pasti kamu akan enak untuk mengambilnya. Yaitu ibaratnya seperti kamu berkomunikasi dengan Sang Maha Pencipta. Ini sangat-sangat luar biasa bagi saya. Dengan berangsur-angsur dan bergulirnya waktu terus-menerus, saya jadi ketagihan. Jadi semakin saya itu ingin, waktu itu saya masih di sekolah di SMKI itu mau lulus ujian, dan saya berdoa dengan cara saya sendiri, dengan keyakinan saya sendiri bahwa semua akan menjadi lancar dan baik. Nah, itu tentang spiritual beliau Mas Eno, dan setiap kali jagongan, mengi atau sampai pagi pun akan merasa sangat bahagia karena mesti lucu, karena mbuh piye rasane kalau saya sedang sedih atau saya sedang merasa stres dengan ujian saya atau apa, saya biasanya merapat ke Mas Eno. Biasanya kalau dulu kan masih ponsel ya, masih jadul tuh maksudnya, telepon aja atau SMS. Saya biasanya SMS dulu Mas Eno, Mas
nanti aku ning kene rene wae. Oh iya tarono, saya ke tempatnya teman-teman Mas Eno yang Mas Eno sering singgah di situ. Pada saat itu juga saya masih ingat sekali dengan lagu spiritual Mas Eno ini. Diikuti oleh anggota-anggota Wargolaras senior yang dahulu yang ikut juga prihatin. Disitulah saya bisa membayangkan keharmonisan dari Mas Eno dan Wargolaras. Begitu tadi cerita tentang lagu spiritual, lagu prihatin dari Mas Eno. Dan pada waktu itu Mas Eno juga sering kali itu tanggapan wayangnya ini semakin banyak. Maaf, bukan karena lagu spiritual atau lagu prihatinnya Mas Eno, tentu saja bukan. Dan ini memang sudah digariskan bahwa sosok almarhum Mas Eno ini akan menjadi sebuah legenda untuk anak cucu kita. Saya ingat pada waktu itu saya juga ikut, terus saya gabung di Wargolaras itu. Saya ingat Mas Eno itu juga pernah disuruh main di tempatnya Ki Anom Suroto waktu Rebo Wagen, atau di tempatnya Ki Mantep Sudarsono pernah, dan diajak kolaborasi dengan almarhum Pak Antus Susmono itu di Ambarukmo Plaza pada saat itu. Dan ini fenomenanya perjalanannya itu Mas Eno sering mendapat sanjungan dari beberapa dalang-dalang di luar Jogja. Dan Mas Eno ini, beliau ini serawungi sangat baik sekali di kalangan seniman Surakarta. Pada saat itu saya juga sering diajak Mas Eno itu pergi, ayo melu akuru. Nanti Mas neng Solo. Ngopo? Haus ini serawung karo seniman-seniman Solo, konco-konco Solo. Dan waktu itu ketika diajak Mas Eno, saya kira itu berkunjung ke tempat seseorang seniman Solo, teman-teman Solo. Tapi enggak. Saya kagetnya di situ waktu saya masih SMA, SMKI gitu. Ternyata diajak ke sana itu diajak nonton wayang di TBS, Taman Budaya Surakarta. Ternyata di situ banyak sekali teman-teman konco-koncone Mas Eno ini yang menyambut baik kehadiran beliau. Sangat-sangat akrab dan pokoknya kok jadi sedulur sampai sekarang. Dan sambutannya sangat luar biasa. Hampir ketemu Mas Eno ataupun gabung sama Mas Eno mesti kepingkal-pingkal, apalagi dari teman-temannya Mas Eno yang ada di Solo. Ketemu Mas Eno wis kepingkal-pingkal sikik gitu. Dan persahabatan dan sedulur teman-teman Solo ini masih berlaku sampai sekarang. Semua itu sangat tresno dengan Mas Eno.
penggemar ataupun fans dari Mas Seno. Bagi saya, Anda ini, para penggemar Mas Seno khususnya, saya sangat respect dan luar biasa. Panjenengan memang luar biasa. Panjenengan sangat-sangat istimewa. Karena dengan tidak adanya panjenengan pasti sosok Ki Seno Nugroho juga bukan apa-apa. Hanya karena panjenengan, Mas Seno menjadi seperti sekarang ini. Akan selalu dikenang semua jasa-jasanya di wayang kulit, di pedalangan. Mahakarya beliau ini akan selalu tetap abadi di hati para pendengar seluruh Indonesia. Saya Heru Nugroho bercerita tentang kenangan saya dengan Mas Seno ini. Saya sangat kangen dengan beliau, apalagi dengan lucunya beliau. Walaupun saya kalau setiap hari ketemu Mas Seno itu memang tidak ada ngobrol-ngobrolnya secara serius, nggak ada ngobrolnya secara empat mata, jarang sekali. Tetapi bagi saya Mas Seno ini adalah pahlawan wayang, superhero-nya wayang di dunia kemungkinan. Dan tidak dipungkiri juga, semua karya-karya Mas Seno ini menjadi sebuah menjadi data yang sangat berharga untuk anak cucu kita, kaula muda yang sekarang baru menggeluti pewayangan, belajar wayang. Banyak sekali para penggemar ini juga bercerita kepada saya, itu dengan adanya Mas Seno ini, semua anak muda suka dengan wayang. Saya juga pernah melihat di channel YouTube, itu ada seorang anak yang memang benar-benar penggemar dari Mas Seno. Semua sulukan ditiroke, kepraan ditiroke, lakune wayang ditiroke, dagelane ditiroke, bagonge ditiroke, ditiru. Mas Seno adalah pahlawan bagi saya. Untuk saat ini saya juga sangat bisa merasakan bahwa betapa sedihnya, betapa kehilangannya para pendengar-pendengar ini, kehilangan hiburan, kehilangan sosok Ki Seno Nugroho untuk menghibur dikala waktu kita habis dari kerja, habis dari manapun Anda sedang beraktivitas apa aja. Dan ini saya mendengar dari para penggemar ini juga, cerita dari penggemar ini juga merasakan apa yang saya katakan tadi, bahwa hiburanku yo mengkuwi Mas, senengku yo mengiki, stresku ilang yo mergo iki, mergo nonton paklirannya Ki Seno Nugroho.
pada masa zaman sekarang ini luar biasa juga dengan disukainya wayang kulit khususnya oleh kawula muda. Karena dulu waktu masih muda pun racak itu semua aspek kalangan itu, semua kalangan itu penggemar Mas Eno ini justru orang yang sudah tua, maksudnya sudah berkeluarga ataupun ya ini pantaran bapak-bapak lah. Mereka sangat suka wayang. Tapi zaman sekarang dengan inovasi dari karya-karya dari Mas Eno tentang Bagong ini bisa membuat magnet yang sangat terbesar di dunia, yaitu dengan sukanya dan bisa menonton parkiran wayang kulit sampai semalam. Itu terjadi dengan penonton anak-anak muda. Bagi saya adalah suatu zaman yang sangat luar biasa. Dan kakak saya Mas Eno ini patut untuk dijuluki sebagai pahlawan wayang, pahlawan dunia internasional bagi saya. Kunjuk tunggu kagem beliau, suwargo langgeng Mas. Perjuanganmu tidak akan terhenti sampai saat ini aja. Perjuanganmu akan selalu dilanjutkan oleh kawula muda, dalang muda yang inovatif, kreatif dan cerdas. Itu yang terpenting. Sembah nuwun Mas Eno. Semua karya-karyamu akan selalu dikenang dan selalu akan abadi sampai selama-lamanya. Berikut tadi sepenggal sedikit cerita tentang saya dengan Mas Eno almarhum. Pada malam hari ini pukul 3.00 pagi saya bercerita begini karena saya ingin menceritakan tentang kenangan saya dengan Mas Eno, dan saya kangen dengan karya-karya beliau, kangen dengan sosok beliau. Semoga juga dengan doa yang teriring swarga langgeng Mas, dan juga untuk keluarga di Sedayu, keluarga saya di Sedayu, keluarga saya di Mangunsarkoro, keluarga kecil saya sendiri, dan semua keluarga dari para penggemar fans dari Ki Seno Nugroho akan selalu mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Kita memang merindukan sosok dari pengganti dari Mas Eno. Dan ini sudah proses untuk mendidik
amanah dari Mas Seno untuk selalu menjaga dan selalu membimbing Gading Pawukir dan juga Mas Gadang Prasetyo. Amanah itu akan selalu ditegakkan melalui saya pribadi sendiri. Saya mohon doanya dari para sedulur dan sederek dari channelnya Heru Nugroho Official ini akan selalu memberikan doa yang terbaik. Pasti tidak dipungkiri juga kita akan kangen dengan celoteh-celoteh beliau, dan doanya selalu teriring untuk Ki Gading Pawukir dan Ki Gadang Prasetyo untuk selalu berkiprah di dunia seni pedalangan. Tidak lupa juga saya pribadi Heru Nugroho mengucapkan terima kasih kepada semua para penggemar Ki Seno Nugroho pada khususnya, dan para penggemar Warga Laras pada khususnya juga. Sembah nuwun, matur nuwun atas semua dukungan dan atensi dari semua para penggemar. Baik, terima kasih untuk podcast kali ini tentang sedikit cerita kenangan saya dengan Mas Seno Nugroho. Semoga menjadi sebuah hiburan tersendiri dan semoga juga bermanfaat bagi para pendengar. Atas nama Heru Nugroho, terima kasih, dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Salam budaya, salam rahayu. Kita akan sambung kembali di podcastnya Heru Nugroho Official. Tunggu episode selanjutnya. Terima kasih, matur nuwun. Selamat pagi jadinya sekarang. Selamat pagi bagi para pendengar. Sembah nuwun, sembah nuwun, sembah nuwun.